satu lagi. Mengapa pondok kita eksis ila yaumil qiyamah? Insya Allah, biiznillah, mengapa pondok kita eksis dan harus eksis ila yaumil qiyamah? Itu dikuatkan oleh satu lagi, namanya apa? Kelas 6. Dengerin nih, kamu kepondokan ada panca jangka. Panca 5, jangka ya jangka. Apa panca jangka itu? Bentar ya, saya minum dulu, ini terakhir. Panca 5, jangka jangka. Nah, dari panca jangka inilah yang membuat pondok kita itu utuh, berkembang atau hidup berkembang ila yaumil qiyamah. Apa itu? Pertama, pendidikan dan pengajaran. Kita melakukan pendidikan dan pengajaran. Wah, bila perlu pondok kita ini jangan hanya TMI, Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiyah, tetapi apa? Pondok kita harus berdiri. Rodotul Atfalnya, TK-nya, pondok kita harus berdiri. Apanya? SD-nya. Sampai perguruan tinggi pun kita adakan. Ya, tapi kita dari TMI dulu nggak apa-apa. Lalu perguruan tinggi apa-apa. Nanti besok-besok kita dirikan TK dan Rodotul Atfal. Inilah yang disebut dengan pendidikan dan pengajaran. Wujudkan. Kalau pesantren ini nggak ada pendidikannya, nggak ada pengajarannya, berarti nggak utuh. Keutuhan pondok ini karena adanya apa tadi? Pendidikan dan pengajaran. Jadi panca jangka itu pertama pendidikan dan pengajaran. Ya, loh. Yang kedua, kaderisasi. Apa? Kaderisasi. Pondok ini harus bisa melahirkan kader-kader untuk melanjutkan estafet perjuangan ya para pendahulunya. Sekarang saya alhamdulillah ya kan masih sehat, alhamdulillah, masih ngajar, masih bisa ngurus guru, masih bisa ngurus anak-anakku semuanya, masih bisa ngatur pembangunan ya kan, masih bisa bersilaturahim dengan para kiai, dengan para pejabat, alhamdulillah. Tapi jangan merasa kau Anang Azhari bahwa hidupmu abadi. Jangan. Untuk itu apa? Pondokmu itu harus menyiapkan diri karena butuhnya estafet. Karena butuhnya apa? Estafet. Estafet apa? Pelanjut perjuanganmu. Lahirkan kader-kader. Anakmu jadikan kader-kadermu, ponakanmu jadikan kader-kadermu, para alumnimu jadikan kader-kader penerus pondok. Nah, itulah. Maka anak-anakku semuanya, tanamkan dalam dirimu. Jangan hidup mencari materi, tapi dengan keikhlasanmu kamu tidak akan hidup mati. Ya, sejalan dengan perkembangan zaman. Gitu. Maka nih mulai tahun depan nih saya akan membuat surat pernyataan siapa anak-anakku para alumni ustaz yang mau jadi kader pondok. Hidupnya beda dengan yang tidak jadi kader, beda. Kesehatannya dijamin oleh pondok nantinya, ya kan? Mau kawin dikawinkan nantinya, ya kan? Pilihan pondok, ya kan? Ekonominya disejahterakan. Karena apa? Dia tulang punggung kehidupan pondok itu dari kaderisasi. Mau sekolah di mana? Kuliahnya di mana? Yaman, sana Yaman. S2 di mana? Azhar, sana ke Azhar. Ya, atas biaya apa? Pondok, karena pulang ke pondok. Tapi ada yang kader tapi goblok. Kader udah tanda tangan, goblok. Kenapa? Khianat. Kata siapa? Kata Gontor. Ada tuh pengkhianat. Udah dibiayai oleh pondok, sudah dihantarkan oleh pondok, tapi apa? Dia nggak mau pulang-pulang, pengennya di luar negeri aja. Goblok itu namanya, ya. Itu namanya goblok. Nah, kenapa Gontor pun 100 tahun masih eksis? Ya kan? Karena banyak kadernya. Begitu juga pondok-pondok yang lain hingga sekarang masih tetap eksis. Itulah maka
Kenapa eksis? Karena pondok menanamkan pancajiwa, moto pondok. Sekarang pancajaka, kaderisasi. Nah ini harus ramai. Memang ada yang bilang, Ustaz, kalau perempuan susah, kadang-kadang kalau kawin diajak suaminya. Iya. Makanya saya bilang, kalau kamu mau nikah di sini, minta kepada kiai, nanti kiai nyariin. Pasti jodohnya tidak bakal dicari yang sembarangan. Tapi kalau nyari sendiri, ya itu dibawa oleh suaminya. Nah gitu, ya. Ya, memang ada jalan cepat Allah kasih, ada jalan lambat. Gitu. Tapi pondok ini harus kita jaga bersama dengan apa? Menguatkan kaderisasi. Ya, berapa itu? Udah berapa itu? 2. Ketiganya apa? Pergedungan. Tuh. Nah, pondok harus memberikan, menyiapkan, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran untuk guru dan para santri. Dibangunnya gedung-gedung kelas, dibangunnya gedung-gedung asrama. Coba bayangin, kalau tidak ada gedung asrama, Pak, saya mau mesantren anak, maaf Pak, gedungnya belum cukup. Sebenarnya nggak boleh tuh gitu. Maka Kiai Rifai mengatakan semua santri wajib diterima. Kenapa? Karena mentalnya dalam perjalanan waktu beda-beda. Ada yang kuat 1 bulan, 2 bulan, 6 tahun, macam-macam. Terima semuanya. Maka di Darul Qalam gitu itu tidak ada yang tidak diterima. Semuanya diterima. Dalam perjalanan waktu ada yang macam-macam, kesabarannya beda-beda. Itu sama di Al-Mizan. Terima dalam perjalanan waktu, maka mereka terseleksi. Terseleksi. Coba bayangin kemarin aja. Bayangin kemarin. Kelas 3 itu jumlahnya berapa? 170? 124. Terseleksi. Berapa yang terseleksi? Dengan kesabarannya, dengan keuletannya, kesungguhannya berapa? Hah? 59. Berapa yang enggak ada? Lebih banyak. Bayangin, lebih banyak. Padahal kamu ini nanti harus memimpin organisasi, mengurusi anak-anak buahmu. Bayangkan kalau 120 sekian itu utuh, ya kan? Utuh. Kelas 6-nya banyak. Tidak sulit untuk mengurus anak-anak yang nanti akan jumlahnya ribuan lagi. Dan itu tergantung kekuatan kelas 3 itu, ke kelas 4-nya itu. Ini bahaya. Karena apa? Mereka berpikirnya sejenak. Berpikirnya itu hawa nafsu. Bukan akal, pikiran, bukan hati. Mestinya apa dalam hati? Saya harus menguatkan pondok. Dengan cara apa? Saya suatu saat harus jadi mengurus dan mengurus adik-adik saya. Itu. Saya harus diajar oleh kiai. Saya harus pernah amalia. Saya harus pernah ngajar sore. Saya harus pernah jadi pengurus. Gitu. Nggak ada tuh di luar sana tuh. Ya, yang kamu dapatkan di pondok ini, termasuk praktikum mengajar dan sebagainya. Itulah kamu diuji dengan keikhlasan. Kelas 3, catat itu. Ya, susah sekali kalian itu untuk diorientasikan, untuk disadarkan, untuk ya diarahkan supaya kamu bangun tuh organisasimu. Di kelas 6 kamu banyak, wisuda kamu banyak. Revival ini berapa jumlahnya? Revival ini berapa jumlahnya? 73. Kamu kelas 1 berapa? 136. Belum ditambah dari intensifnya kan? Bayangin 136 jumlahnya sisanya 72. Ini kan? Malah lebih banyak 72. Ya, dari kelas 3. Tapi ya nanti ditambah dengan intensif. Ya, gedungan. Nah, makanya oleh karena itu apa? Kalau Al-Mizan ngebangunnya bukan hanya di Al-Mizan 1 saja, Al-Mizan 2 saja, tapi juga Al-Mizan 3. Bangun. Semuanya kita bangun. Nah, jadi siapkan pergedungan. Siapkan pergedungan. Untuk apa? Menampung fasilitas santri. Siapkan sarana, siapkan fasilitas kesenian dan lain sebagainya. Itu kan? Nah itu.
Paham dong? Yang keempat apa? Khizanatullah. Apa? Khizanatullah. Ini anak-anak semuanya, di antara syarat terpenting bagi sebuah lembaga pendidikan agar bertahan hidup dan berkembang adalah memiliki sumber dana sendiri. Namanya khizanatullah, sumber dana sendiri. Jangan minta-minta, tapi harus menciptakan sumber dana sendiri. Tuh. Sebuah lembaga pendidikan yang hanya menggantungkan dirinya kepada bantuan pihak lain yang belum tentu didapat, tentu tidak dapat terjamin keberlangsungannya, keberlangsungan hidupnya. Bahkan hidupnya akan seperti ilalang di atas batu, hidup enggan, mati tak mau. Kalau ada bantuan, hidup. Enggak ada bantuan, mati. Ada bantuan lagi, hidup lagi. Enggak ada bantuan, mati lagi. Enggak mau kita seperti itu. Maka kita harus punya apa? Khizanatullah. Didirikanlah apa? Sektor-sektor usaha-usaha, kekayaan-kekayaan pondok untuk mempertahankan hidup pondok. Bila perlu punya sawah berhektar-hektar, padinya bisa menghidupi pondok. Bila perlu kita menciptakan resto-resto, sekian banyak resto, hasilnya untuk menghidupi pondok. Itu disebut dengan khizanatullah. Paham? Paham? Itu ya. Bukan berarti nanti Idul Adha ya. Iya. Siapa nih yang badannya gendut bisa kita jual? Ya, gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Pancajangka itu. Nah ini kesejahteraan keluarga. Apa yang maksudnya kesejahteraan keluarga ini? Dengarkan. Jangka yang kelima ini bertujuan untuk apa? Memberdayakan kehidupan keluarga-keluarga yang membantu dan bertanggung jawab terhadap hidup dan matinya pondok secara langsung, sehingga mereka itu tidak menggantungkan penghidupannya kepada pondok. Nih guru-guru berkeluarga nggak ada yang digaji, tidak ada yang digaji. Adapun yang mereka terima hanya bentuk kebaikan pondok, namanya ihsan, bukan Ustaz Nur Ihsan. Kebetulan namanya Ustaz Nur Ihsan dapat ihsan, tapi bukan gaji, karena mereka nggak ada yang digaji, semuanya nggak ada. Tapi mereka itu adalah apa? Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hidup dan matinya pondok, sehingga mereka itu ya supaya tidak menggantungkan kepada pondok apa? Coba sesuatu dengan keluarga, coba isi kantin-kantin pondok. Sadawa isi kantin-kantin pondok. Sadbudi isi kantin-kantin pondok. Baru itu supaya mereka hidupnya tidak menggantungkan kepada pondok. Sekalipun tidak digaji oleh pondok, tapi mereka bisa dari hasil perjuangannya menghidupkan ekonomi pondok, maka mereka bisa. Itu diantaranya itu. Bahkan kalau sudah menjadi wakaf-wakaf pondok, kalau digontor apa? Diberikannya dapur-dapur keluarga, supaya hidupnya tidak menggantungkan pada pondok. Dari situ saja cukup kan hidupmu, gitu kata Gontor ya. Mereka itu hendaknya dapat memberi apa namanya, penghidupan kepada pondok. Nah justru begitu, bukan memberatkan pondok, tapi harusnya mereka bisa memberikan penghidupan kepada pondok. Sesuai dengan semboyan, hidupilah pondok. Catat kelas 6. Hidupilah pondok dan jangan menggantungkan hidup kepada pondok. Tuh. Hidupilah pondok dan jangan menggantungkan hidup kepada pondok. Ya. Ini yang harus betul-betul dicanangkan. Alhamdulillah. Pondok hampir 30 tahun dan alhamdulillah Allah selalu menjaganya, melindunginya, bahkan memberikan rezeki yang tidak habis-habisnya untuk kita. Semoga ini selalu ada ila yaumil qiyamah, dan kita semua para pendidik ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani, ditambahkan ilmunya, dikuatkan perjuangannya. Ala hadidiyah wa ala kunnatin salihah bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.